dia tidak terdengar ya. Kalau tidak mendengarkan mudah-mudahan saya sudah bisa. Oke, kita mulai karena saya sudah kuliah, jadi saya tidak akan terlalu penting. Kita mulai langsung dengan bola mata. Ini sudah saya angkat ya, bola mata bentuknya seperti kalau pesawat tuh bentuknya maaf ya. Ya, jadi ini bola mata ya, ini bola mata. Anda sudah tahu ya, kemarin sudah saya ceritakan. Terus saya langsung aja ke gambar. Ini kemarin juga sudah ya, bola mata punya 3 lapisan utama yaitu jaringan neural. Di sini disebut sebagai retina. Kalau kemarin saya sudah lihat, sebetulnya jaringan neural itu nanti jadi retina vas optica atau retina vas proper. Yang sebenarnya yang isinya sel batang wujud. Lalu ada retina yang tidak mengandung fotoreseptor. Oke, next. Nah, ini langsung gambarnya. Mau dimatikan? Boleh dimatikan? Kita tahu bersama. Jangan semua, nanti tidur. Iya. Oke, ya. Jadi ini tunika kita ya. Tunika pertama, tunika fibrosa. Saya maunya kamu hafalin dulu ya. Karena nanti kalau kita langsung ke preparat, nggak mungkin berdiri kayak gini. Ngerti nggak? Karena kan ini, bayangkan saja bola mata. Sudah. Kira-kira bola mata apa yang bisa dimasukkan ke dalam preparat sekecil ini? Sekecil yang Anda bisa lihat. Mungkin nggak kalau bola mata manusia? Oke, kegedeannya nggak sih? Jadi bola mata yang bisa dimasukkan ke dalam preparat seperti kita ini. Kalau mau utuh kayak gini, ya paling mata monyet, tapi monyetnya kecil. Atau biasanya kita pakai bola mata kelinci yang mendekati karena manusia biasanya merah ya, tapi kalau bola mata kelinci itu merah, bola mata kelinci merah ya. Nah, jadi pada prinsipnya ketika bola mata yang diletakkan di bawah mikroskop, maka kamu nggak akan mungkin melihat bentuk utuh seperti ini. Karena kan di mikroskop aja perbesaran yang paling lemah itu 4x10, jadi diperbesar 40 kali gitu, makanya ketika ditaruh di bawah mikroskop paling kamu kalau mau melihat lapang pandangnya paling segini, atau lapang pandangnya paling segini, atau paling segini gitu, Jadi kalau kamu tidak menghafalkan peta organnya, ketika kita letakkan organnya di bawah mikroskop, kamu jadi bingung gitu. Nah, makanya saya ingin kalian hafalkan dulu di luar kepala tentang lapisan-lapisan dari bola. Dan saya sudah katakan ya ini nggak ada ya. Ini sekarang di mata dewasa udah nggak ada. Ya loin kanalin nggak ada. Ya sudah rudimennya sudah nggak ada. Karena isinya udara kan serius ya, dengan banyak udara. Kalau ada data yang model begini, jadi kemungkinan pada masa yang begini. Ya. Nah sekarang kita lihat ya. Jadi lapisan yang pertama kan tadi tunika fibrosa. Tunika fibrosa di bagian belakang akan membentuk lapisan sklera. Lalu ke bagian depan. Oke, tunika yang kedua, tunika vaskulosa atau tunika vaskular atau UPA di bagian belakang. Lalu ke bagian depan. Badan ciliaris ya, badan ciliaris atau ciliaris body atau corpus ciliaris sama aja. Terus ke bawah ada prosesus ciliaris, gitu ya, di mana di situ terkait aksi ligamen suspensor atau zona lazii dan di situ tergantung lensa, ya kan? Lalu ke bagian depan, jadi apa? Jadi iris. Dengan iris itu stop, nanti ada lubang yang namanya pupil. Oke, ya. Lalu lapisan yang ketiga, yang paling dalam adalah tunika neural, yang paling belakang akan membentuk retina. Retina yang sebenarnya ya, yang isinya 10 lapis sel, yang di dalamnya ada sel batang dan sel wujud, rod and cones. Yang di sini kadang disebut orang sebagai retina vas optica atau retina vas proper, dan retina yang sebenarnya. Lalu dia akan stop, 10 lapis itu akan stop pada daerah yang namanya ora serat. Lalu tadi retina yang 10 lapis ini akan menjadi sel yang isinya cuma 2 lapis dan melapisi bagian
belakang dari corpus ciliaris, maka sering kita sebut dengan nama retina pars ciliaris, gitu ya. Lalu dia akan melapisi belakang iris dan kita akan sebut dia dengan nama retina pars iridica. Dan ingat, retina pars ciliaris dan retina pars iridica ini secara klinis tidak disebut retina. Ya, jadi kalau kamu belajar di buku-buku klinik, belajar mungkin pada disiplin ilmu yang lain yang bukan histologi, maka di belakang ini tidak ada retina. Kamu bisa dimarahin kalau belakang iris ada retina. Nanti kamu bisa dimarahin. Itu karena maksudnya yang mereka masuk dalam retina itu harus ada sel batang dan kerucutnya. Nanti kan yang bisa dipakai untuk melihat. Sementara retina yang saya maksud yang di sini ini bukan retina yang sebenarnya. Gitu ya, isinya cuma sel 2 lapis, salah satu lapisannya mempunyai pigmen. Ngerti? Ya, jadi jangan nanti kalau kamu sebut retina kamu dimarahin, udah nggak usah disebut retina di sini karena apa. Tapi kalau secara histologi tetap disebut sebagai retina pars iridica dan pars ciliaris. Oke, lalu karena di sini ada iris, maka ini ada 2 ruangan ya. Kamera okuli yang posterior dan yang anterior. Isinya apa? Aqueous. Lalu kalau yang di belakangnya? Vitreous, rumah atau badan vitreous. Oke, ini sudah jelas. Nanti hasilnya seperti ini deh. Oke. Lalu di bagian belakang tadi saya belum ceritakan ya, ini ada daerah yang tidak mempunyai retina. Ya, tempat keluarnya retina. Ya, ini yang disebut sebagai black spot atau bintik buta. Sementara sedikit di atasnya ada daerah yang cekung, daerah pembentukan yang paling tajam yaitu okrea centralis atau makula lutea atau bintik kuning. Daerah ini adalah daerah yang pusat penglihatannya paling tajam karena fotoreseptornya hanya sel kerucut. Ya. Nah sekarang kalau kita langsung masuk ke dalam preparasi, nah caranya begini ya deh. Ini kamu harus cari mana gambar ini yang paling engaging, yang paling kamu kenali. Yang mana? 2, B, atau C? 2 atau B? Atau C? C deh, C apa? Lensa, oke. Kalau C adalah lensa, berarti B? Badan ciliaris apa iris? Iris. Badan ciliaris ini kan? Sini, di belakang sini. Ketiga, di sana, ketiga. Oke, berarti ini apa deh? Kornea. Berarti ruangan ini kamera okuli anterior. Isinya apa? Berarti ini kamera okuli posterior. Iya. Oke. Pupil di mana deh? Nah, berarti di bawah sini ya. Ini di bawah sana. Nanti. Lapisan ini berarti apa deh? Yang hitam. Yang tadi barusan retina. Oh, proses ciliaris kira-kira gimana? Retina Ini di atas, badan ciliaris di atas, tapi nggak? Berarti posisinya di bawah badan ciliaris dong. Apa tadi? Retina Ya, ini adalah retina pars iridica. Ya kan kenapa selnya warna hitam? Karena kan saya udah bilang isinya 2 lapis sel yang salah satunya punya pigmen, punya melanin. Tapi ingat di sini tidak ada sel batang dan sel kerucut. Ya, makanya tidak disebut retina pada buku. Nanti. Kalau ini apa deh? Boleh nggak di permukaan lensa ada struktur seperti ini? Ada hitam-hitam kayak gini boleh nggak? Kapsul. Kapsul lensa itu warnanya hitam. Ada pigmennya? Enggak. Harusnya biasa dong kayak gitu dong. Pupil tuh lubang ya? Emang itu lubang? Bukan. Ini ada hitam-hitam tuh kira-kira apa? Boleh nggak di lensa ada ini? Lihat nggak? Ini copotnya nggak deh? Logikanya yang ada pigmen nggak boleh lihat kan? Pigmen pasti sih dong. Iya nggak? Nah, makanya gitu loh. Jadi kalau untuk melihat preparat itu kalau kita lihat ada 2 kenyataan misalnya, satu kenyataannya di preparat gitu ya, yang satu kenyataannya dari buku, dari textbook, yang bisa dipercaya yang mana? Yang dari textbook. Nanti kan? Kenapa? Karena begitu jadi preparat segala macam bisa terjadi, bisa terbentuk artefak. Artefak itu sesuatu yang terbentuk karena pembuatan sediaan. Misalnya kelamaan di jalur, kelamaan di warna, dipotongnya nggak bagus, tumpuk
kornea. Lalu bawahnya ada membran bunga. Lalu bawahnya lagi ada stroma, segini tebalnya ini stroma. Itu. Lalu bawahnya lagi dari stroma adalah membran basement. Lalu yang bintik-bintik itu adalah endotel dari kornea. Gampang kan? Banyak pembuluh darah? Enggak ya, dia avaskular, dia tidak punya pembuluh darah. Makanya saya udah bilang ya, kornea dan lensa itu adalah organ yang relatif lebih mudah gitu ditransplantasikan. Kenapa? Karena dia nggak punya pembuluh darah, jadi akan meminimalisir reaksi imun, gitu ya, antigen antibodi, gitu. Karena dia nggak punya pembuluh darah. Terus kalau nggak punya pembuluh darah, dia makan dari mana dong? Ya, dari aqueous humor, itulah namanya aqueous humor. Ya, oke, ini sudah. Saya nggak mau masuk ke teori, masuk kan kita ke praktikum. Oke, ini bulbus oculi atau bola mata. Pertanyaannya, saya jelaskan dulu gambar ini. Gambar ini juga rusak, ada nggak rongga ini? Nggak ada. Harusnya rongga ini nggak ada. Ini harusnya nempel. Ini logikanya nempel ke sini. Ada nggak rongga ini? Nggak ada. Harusnya ini nempel ke sini. Ngerti ya? Kebayang nggak? Kebayang. Oke. Jadi ini harusnya nempel ke sini. Ini rongga ini juga nggak ada. Harusnya ini nempel ke sini. Oke. Sekarang bagian mana yang paling catchy? Yang paling bisa kamu kenali dari gambar ini? 4, oke. 4 aja deh. 4 apa? Oke, itu corpus ciliaris. Berarti kita berangkatnya dari corpus ciliaris ya, dan gampang. Oke, kalau 4 adalah corpus ciliaris, berarti ini kan profesus ciliaris. Gitu. Berarti rasanya di mana? Di mana? Di bawah ya, sini ya, di bawah kiri sana. Ngerti nggak? Karena dari profesus ciliaris akan ada ligamen suspensor, gitu ya, atau zona residi, di mana di situ terikat lensa, gitu kan? Oke, berarti ruangan ini apa nih? Kamera oculi posterior. Isinya apa? Aqueous humor, kan yang memproduksi aqueous humor adalah prosesus ciliaris, gitu kan? Lalu masuk ke kamera oculi posterior. Berarti ini struktur apa nih? Iris, ngerti nggak? Nanti ini ke depan, ini jadi iris, gitu kan? Karena kan terusannya badan ciliaris, ngerti nggak? Nanti ke sana dia jadi iris. Berarti nomor 3 apa deh? Sklera. Dia fungsi mata kita ya nggak? Oke. Berarti kalau nomor 3 sklera, ke depan kornea. Ngerti nggak? Dan kalian tahu ini adalah penyebab fibrosa kan? Ke belakang sklera dia jadi putih mata kita, ke depan jadi kornea. Dan pada daerah limbus kornea, daerah antara kornea dan sklera yang kita sebut sebagai sclerocorneal junction, maka Anda mungkin menemukan suatu saluran yang disebut kanal skler. Buat kanal skler? Nah, tempat keluarnya nanti kan belajar di sini ya. Kalau ada sumbatan pada kanal skler, maka kita mengakibatkan trauma. Gitu. Oke, nah sekarang deh, ini cocoknya apa dong? Ini kan harusnya nempel dong ke sini. Di depan sklera itu ada konjungtiva. Ya, kamu nanti kan belajar yang namanya konjungtivitis gitu kan, mata merah, radang pada konjungtiva. Ini dia konjungtiva. Jadi ini harusnya nempelnya di sini. Ingat ya, konjungtiva itu berhenti stop pada sklera. Nanti di depan kornea nggak ada ya deh. Jangan dikira konjungtiva ini melapisi bagian depan sklera, kornea, enggak. Jadi dia hanya ada pada bagian depan dari sklera dan di atas ini ada organ apa deh? Di sini nggak ada, tapi harusnya ada apa? Palpebra. Kan ada bola mata, ada palpebra dong di atasnya sini. Nah, nanti ini konjungtiva yang melapisi bola mata. Ini kan kita sebut sebagai konjungtiva bulbi. Jadi ya bulbus atau bulbi. Lalu ini daerah puncaknya ya, daerah cornix nih. Kalau secara anatomi daerah cornix dari mata. Lalu dia akan berbelok ke bawah. Karena di sini ada palpebra, maka dia akan berubah menjadi konjungtiva palpebra. Ya. Terus ini isinya apa dong dek? Nih, vitreous humor. Terus ini yang kita minum apa dek?
Siliaris apa siliaris? Siliaris kan di belakang badan siliaris. Itu aja ada namanya. Gitu ya. Next, ini juga sama. Ini sebenarnya taut ya antara kornea dengan sklera. Dia memperlihatkan kanal sklera. Ya, kalau di sini namanya sinus vena sklera. Saya nggak tahu ini terjemahannya jadi bahasa Indonesia seperti ini. Tapi saya lebih senang memanggilnya kanal sklera. Lebih gampang jadi. Next. Nah sekarang ini, yuk ini harusnya ada rongga ini kan? Ada rongga yang kayak gini kan? Gak ada ya? Masih rapat gak sih? Oke. Bagian mana yang paling dikenali? Empat apa? Retina. Nanti kalau di preparat yang paling dikenali caranya yang paling hitam. Kalau yang paling hitam berarti banyak pigmen. Ya nggak? Berarti banyak melanin. Lapisan yang banyak melaninnya apa? Koroid. Nah, koroid itu banyak melanin sama banyak pembuluh darah. Nah, nanti kalau bingung cari yang hitam dulu. Oh itu berarti koroid. Nah ini koroid nih, koroid. Berarti atasnya koroid apa? Sklera. Bawahnya retina. Ini adalah retina pas optik atau retina pas proper. Retina yang sebenarnya yang punya sel batang dan kerucut. Kita sudah tahu bahwa ini isinya 10 lapis sel. Saya udah terangin belum kemarin itu ya? Ini udah berapa? Serius? Sudah apa? Belum. Yuk biar cepat apa? Saya kasih tahu cepat. Kita kan udah tahu ya, aktor dan aktrisnya kan sel batang dan kerucut. Ya kan? Fotoreseptor ini jadi kan maksudnya neuron ya. Kita kan bicara tentang sistem saraf sebenarnya, ya kan? Berarti karena dia bolong mata, berarti kan yang berperan adalah fotoreseptor, ya kan? Fotoreseptor itu pada hakikatnya neuron kan, karena dia mampu menangkap rangsang dan mengubahnya menjadi sinyal, gitu, stimulus. Nah sekarang sebetulnya neuronnya apa sih? Fotoreseptornya apa sih? Sebetulnya ada dua, yaitu sel batang dan sel kerucut, rod and cones. Nah sekarang Anda lihat, sebetulnya yang bentuknya kayak batang dan kerucut itu kan sebetulnya hanya segmen akhirnya dari sel itu. Ngerti kan? Aslinya sel ini panjang kayak gini. Nah bentuk ini sebenarnya panjang. Tapi yang kenapa dipanggil sel batang dan sel kerucut? Karena ujung akhirnya, segmen akhirnya bentuknya kayak batang dan kayak kerucut. Ngerti? Nah, sekarang dasarnya seperti itu. Nah, yang berperan untuk mengubah cahaya menjadi stimulus itu sebetulnya protein yang namanya opsin. Kamu sudah belajar belum di biokimia? Sudah. Dan opsin itu adanya di sini. Nih, di garis-garis itu. Nah, ngerti nggak? Itu tempatnya opsin. Nah, sekarang berarti kalau begitu cahaya datang dari mana deh? Bawah. Oke. Udah belajar belum? Nih Pak. Kuliah udah. Kan cahaya datang dari sini. Ini berarti ada apa di dalamnya ini ada apa? Spikul sumor kan? Kan cahaya datang masuk lewat kornea gitu kan? Dari kornea masuk ke KOA, di mana KOA itu ada aqueous humor gitu kan? Lalu nembus dari pupil, masuk pupil, masuk lensa, dari lensa terus ke belakang vitreous humor, akhirnya kena sini ya nggak? Terus dari sini kan dia ke belakang dulu kan? Ya nggak? Di bawah ceritain nggak? Ini nembus dulu ke sana gitu kan? Gitu kan, dari situ baru balik sini. Nanti kan, gitu kan terakhir di bawah kan. Nah, makanya sekarang kamu tahu kenapa lapisan yang paling luar dari retina adalah epitel berpigmen. Berpigmen kata kuncinya. Biar apa? Ya, biar cahayanya kan keluar gitu, ngerti nggak? Apalagi ada koroid, yang kayak korden gitu kan, ditutup kan supaya cahayanya nggak keluar, nembus sana lagi, gitu, ngerti nggak? Makanya di sini adalah epitel yang kaya akan pigmen, kaya akan melanin, supaya cahayanya bisa masuk ke sini kan? Karena di sini ada opsin, ngerti? Nah, jadi sekarang udah hafal tuh lapisan yang keluar adalah epitel berpigmen, ngerti? Lalu lapisan yang kedua adalah lapisan sel batang dan kerucut, ngerti? Udah dapat tuh dua lapisan udah hafal. Kan kita mau ngapalin 10 dengan cara cepat ya. Oke, itu adalah sel batang dan kerucut untuk lapisan yang kedua. Terus
Yang kedua, pakai tas. Biar handphonenya nggak cuma buat main game atau buat belanja. Enggak, yuk, ya. Ya, tulisannya dia apa nih? Membrana limitas eksterna. Ini ditulis sebagai outer limiting membrane. Sebetulnya apa sih itu? Kalau Anda lihat, sebetulnya yang namanya membrana limitan eksterna atau membran limit terluar itu adalah junction, ya, taut antar sel dari sel yang warnanya kuning dengan sel yang warnanya hijau. Nih, sel yang kuning tadi kan epitel, ya kan? Epitel berpigmen. Yang hijau itu sel apa? Ini adalah sel penyokong yang namanya sel Muller. Nah, lihat ya, ini nukleusnya. Jadi saya panjang banget tuh. Tuh, ini sel penyokong. Ini bukan neuron ya, ini bukan neuron. Kalau neuron kan sifatnya mampu menghantar impuls, ya kan? Nah, jadi kalau di sini kan neuronnya sel batang kerucut ya. Nah, jadi Anda tahu ternyata membrana limitas eksterna atau outer limiting membrane ini sebetulnya taut antar sel, taut antar si epitel berpigmen dengan si sel Muller. Nah, terus kalau ada membrana limitas eksterna, berarti interna ada dong. Nah, ada di mana membrana limitas interna? Di lapisan keberapa? Lapisan terakhir kan, yang ke-10 ya nggak sih, yang paling dalam. Lihat tuh, ternyata dia adalah batas akhir dari si sel Muller. Nih, ngerti gak? Jadi kalau karena batas awalnya si sel Muller bertemu dengan si epitel, ternyata kalau membrana limitan interna itu adalah batas akhirnya si sel Muller yang akan berhadapan dengan vitreosumor. Ngerti? Oke, dapat tuh 4 lapisan. Sekarang kita lihat berikutnya. Kita harus pakai logika ya, Dik. Sekarang lapisan berikutnya namanya apa, Dik? Inti luar. Berarti isinya nukleus dong. Oke, isinya nukleus. Anda perhatikan, ternyata lapisan itu isinya adalah nukleus milik sel batang dan si sel kerucut. Nanti. Habis itu apa, Dik? Plexiform luar. Ternyata kalau kamu perhatikan lapisan itu isinya adalah sinap. Kamu tahu nggak sinap? Hubungan antara satu neuron dengan neuron selanjutnya, gitu kan? Itu yang namanya sinap kan? Kira-kira kalau sel batangan kerucut bersinap harus sama neuron lain nggak sih? Ya iya. Kalau dia nggak bersinap sama neuron, impulsnya berjalan, ya nggak sih? Maka kamu perhatikan dia akan bersinap dengan neuron lain. Neuron apa? Ternyata neuron bipolar. Nanti pasti kamu kalau diceritakan tentang sistem saraf ya dengan dokternya yang kuliah, nanti kamu akan tahu bahwa salah satu jenis neuron adalah neuron bipolar. Bipolar itu maksudnya ada 2 benturan seperti ini. Dan ini contohnya yang ada di sini, ada di sini. Berarti membrana, lapisan plexiform luar itu sebetulnya isinya adalah sinaps. Ya, sinapsis antara rod and cones dengan sel bipolar. Ngerti? Berikutnya lapisan apa? Inti dalam. Inti dalam, Anda lihat sebetulnya inti dalam itu inti dari sel bipolar dan sel penyokong. Ya, ada sel Muller, di sini juga ada sel makrin, gitu ya. Tapi yang paling utama dulu ya sel bipolar dan sel Muller. Ya, di sini inti luar itu inti dalam itu. Berikutnya apa? Plexiform dalam, isinya apa? Sinap lagi. Kan sel bipolar harus sinap lagi. Nanti kan sama neuron lagi. Anda lihat neuron berikutnya adalah sel ganglion. Ini asalnya besar-besar ganglion. Nanti kan. Jadi lapisan plexiform dalam pada akhirnya adalah sinap lagi antara si bipolar dengan ganglion. Nah, ngerti? Lapisan berikutnya apa? Lapisan sel ganglion. Udah jelas di sel ganglion. Berikutnya apa? Nervus opticus, sudah jelas dong, kan ini ganglion, berarti berikutnya harus saraf. Nervus opticus yang nanti akan masuk ke dalam blind spot itu kan, masuk ke situ kan, keluar ke situ kan. Nah, yang terakhir adalah membrana limitan interna. Nah, sekarang ciri khasnya kan kamu perhatikan. Habis inti, polanya guys. Habis inti pasti plexiform. Habis inti pasti plexiform, ya kan? Habis inti luar pasti plexiform luar. Habis
dalam pasti fleksiform dalam, ya enggak? Nah, sementara kan fleksiform dalam itu kan sinap, berarti habis itu ganglion, habis itu nervus opticus, habis itu batas akhir dari Muller, ya, membrana limitan interna, ngerti gak? Gampang berarti cara ngapalinnya, ngerti gak? Jadi karena kalau konsepnya ngerti, kamu pasti ngerti. Sekarang lihat gambarnya. Oke, kita pakai gambar model begini. Oke. Nah, sekarang kan kita kan selalu perbesarannya langsung ke langsanya ya, nggak bisa dilihat di bola matanya secara keseluruhan. Ini kan ada keterangannya. Oke, harusnya nggak usah pakai keterangan, karena kan kamu udah diajarin tadi. Oke, yang paling dikenal ini yang mana? Yang hitam. Oke, yang hitam yang di bawah ya. Berarti apa deh yang hitam? Koroid. Oke, ini koroid kaya dengan pigmen dan pembuluh darah. Berarti bola matanya itu vitreous humornya di sebelah mana? Atas. Berarti ini vitreous humor. Berarti cahaya datang dari sana terus ke sini, gitu kan? Oke, berarti di bawahnya lagi ada apa? Sclera. Ketiga. Berarti ini ada sclera, koroid, kemudian dari sini ke atas retina. Ya, yang 10 lapis, yang optika ya, yang punya sel batang kerucut, ini 10 lapis di sini. Oke? Berarti kalau ini koroid, berarti berikutnya pigmen lagi dong. Kan sesuai dengan konsepnya ya, cahaya harus datang, terus nggak boleh dimantulin kan, harus masuk ke sana kan. Berarti lapisan ini adalah yang berpigmen dari retina. Udah kelihatan tuh hitam-hitam, karena dia ada melanin, ngerti? Kalau habis pigmen berpigmen harus apa? Sel batang dan kerucut, karena harus ketemu cahaya dengan oksid, ya kan? Nah, habis itu apa deh? Karena limitas eksterna, karena kan tadi epita ketemu sama sel yang warna hijau, kan? Jadi isinya taut atau junction antara sel epitelioid dengan sel Muller. Kalau ini membrana limitas eksterna, internet yang mana? Yang paling akhir. Nanti ya, karena itu batas akhir dari sel yang hijau tadi. Ngerti? Habis itu, kalau yang ini apa? Inti luar. Kan pakai kaki dia inti root and bones kan? Ya. Kalau ini apa? Inti dalam. Inti berikutnya kan? Inti dari sel bipolar kan? Sama Muller tadi, ya nggak? Ingat ya, habis inti fleksiform, habis inti fleksiform. Nanti kan? Karena kan ini isinya sinap, ini isinya sinap, nanti. Jadi inti luar, fleksiform dalam, inti dalam, inti luar, fleksiform luar, inti dalam, fleksiform dalam, nanti kan? Habis itu ganglion, nanti. Habis ganglion harus saraf dong. Ini nervus opticus, gitu kan? Habis itu batas akhir sel Muller. Nah, apa kan? Nah, kalau kamu menyimak pasti gampang. Sekarang kita tes. Tes. Sekarang pakai yang ini. Iya, udah apa? Hah? Oh, dibalik. Nggak usah dibalik. Mau dibolak-balik, patokannya saya bilang kan ini hitam. Nah, kan yang hitam. Roy. Ya kan? Berarti Sclera. Kamu mau lebih gampang lagi, cari item berikutnya. Kita berpigmen retina, ya kan? Berarti bawahnya persis satu oksid kan? Batang kerucut, ngerti gak? Nah, bawahnya lagi batas akhir sel hijau. Ya, nah, batas eksterna. Berarti bawahnya inti luar. Habis inti selalu fleksiform. Berarti fleksiform luar. Habis itu di dalam. Habis itu dalam. Habis itu habis itu optikus. Terakhir karena kita bawahnya lagi ngerti? Oke, saya bolak-balik. Sekarang saya bolak-balik. Nah, bisa nih saya tunjuk disebut inti luar. Kalau mau lihat inti
segitu banyak, ya kan? Nah, ini sel ganglion. Kalau ini sel ganglion, ini apa? Membran pigment. Ini apa? Membrana limitan interna. Ini apa? Sel batang lucu. Ini apa? Membrana limitan eksterna. Ini apa? Nervus opticus. Ngerti? Ya, jadi dibalik-balik pun harus ngerti. Nanti kita lihat berapa seperti dan sama. Ada yang berarti pokoknya kenapa tidur sakit? Ngantuk ya, cuci muka deh. Yuk kita lanjutkan dengan vertebra. Saya maunya kamu langsung ngerti aja, gitu ya. Karena begitu jadi vertebra kita main tebak-tebakan. Ya, ini ada udah aja. Sekarang ini vertebra. Gampang deh, vertebra itu bayangin aja kelompok matamu. Kalau gambarnya seperti ini, kan? Ini aja. Oke, lupakan gambar yang kanan. Lupakan gambar ini. Ini aja yang dilihat ya. Oke, menurut kamu bola mata kita di sebelah kanan atau kiri? Apa kanan? Konjungtifanya di mana? Konjungtifanya di kiri atau di kanan? Ya, kebetulan ada tulisannya. Saya nggak suka kadang-kadang kalau ada tulisannya, jadi kamu baca. Kamunya nggak berpikir gitu. Saya tuh soalnya kalau ada gambar gue sama tulisan apa-apa. Jadi kamunya mikir gitu. Mikirnya pakai apa? Pakai landasan teori yang udah kamu punya. Gitu. Kalau ada tulisannya kan tinggal dibaca ya. Nah, kalau nggak ada tulisannya kan kamu mikir. Nah lihat, taruhlah ini nggak ada tulisannya. Kamu nggak tahu ini konjungtiva. Struktur apa yang bisa kamu kenali? Ada banyak? Kelenjar kelima itu ada di sini. Hah? Kelenjar apa? Kelenjar tarsus. Kelenjar megong. Nah, oke. Baiklah. Karena di sini ada tarsus dan ada kelenjar megong. Oke, kamu tahu bahwa ini adalah konjungtiva. Berarti bola matanya di sini. Nanti kita buktiin pakai preparat. Bisa nggak kamu bedain? Terus, yang sebenarnya yang paling gampang diperhatikan adalah deh, tahunya bola mata sebelah mana? Lihat nggak ini deh? Apa ini? Kalau dia balik ke rambut kan pasti bagian luar, nggak mungkin di dalam. Ngerti nggak? Jadi lihat aja, oh ada follikel rambutnya, berarti dia kulit tipis biasa. Berarti dia pasti kelompok mata bagian luar. Ngerti? Nah, jadi kamu bisa tentukan, oh kalau ini kulit, ini adalah kelompok mata bagian luar, berarti pasti bagian dalam. Ini pasti konjungtiva. Oke, ya bola mata pasti di sini. Dan kebetulan ada tarsusnya, ada kelenjar megongnya. Ini ototnya juga kelihatan kan, musculus orbicularis oculi kelihatan. Tapi di sini kan cilium atau bulu mata ya, orang bilangnya bulu mata sebenarnya bukan bulu rambut. Di sini kan otot, di ujung sini kan ciliumnya. Ya, kita lihat bersama. Gampang. Oke, ini bagian mana yang paling kecil? Dua apa? Ya sesuai judulnya. Berarti vertebranya sebelah mana dek? Vertebranya sebelah mana dek? Kanan, kiri, atas, bawah. Kiri atas, kiri bawah. Kiri bawah. Gimana? Sini, berarti sini, kiri bawah. Bentar, saya mau nanya, lapisan ruangan ini ada nggak? Oke, harusnya rapi ya. Terus itu pula. Berarti apa? Koroid, ya kan? Ya kan? Berarti koroid ya sih? Oke, pertanyaan yang tadi saya ulang, kalau itu koroid. Oke, kelompok matanya di mana nih? Atas bawah? Bawah? Berarti kamu nggak ngerti. Atas, kenapa? Karena kelenjar lakrimanya di sini, karena koroid di bawah. Oke, kita berangkat dari koroid dulu ya. Kan selalu kita analisis, makanya kalau apa DNA-nya tuh bisa. Oke, kalau ini koroid dan lubang ini nggak ada ya. Ini preparatnya bukan. Berarti nomor 4 sklera. Oke, nomor 4 sklera. Lalu ini apa di nomor 7? Ada koroid, ada sklera. Berarti nomor 7 apa? Retina. Berarti bawahnya apa? Vitreous humor. Pertanyaannya, lensanya kanan atau kiri? Bawah kanan apa bawah kiri? Bawah ya, kita tahu bawah. Kanan atau kiri? Kanan.
kiri. Yang jawab kanan, kenapa kanan? Ayo, harus ada apa? Lensa, yang saya tanya lensa. Iya, lensa. Kanan, kenapa kanan? Gak apa-apa, sama, gak apa-apa. Saya sama kok, kalau di respon nyimpen itu salah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Tanyanya kan kamu berpikir ya, daripada kamu lihat di tulisan, bener kan? Kenapa dia? Iya, gak apa-apa. Saya sebenarnya karena belajar lagi maju sana, berarti di atas kiri, sedangkan kalau Cornea kan jauh dari palpebra tapi di dalamnya. Ya, mikirnya kan. Oke, makasih deh, Ade. Lihat ya gambarnya. Ini kan bola mata begitu ya deh. Nah, yang ada gambar, oh nggak ada gambar glandir lacrima. Glandir lacrima menurut kamu di sini atau di sini? Oh iya juga. Palpebranya kan bukan di dalam sini ya deh. Ini udah tengkorak, ini udah orbita. Ngerti ya? Ini kan tengkorak skor ya udah tengkorak kita ya nggak sih kan di dalam tengkorak gitu. Kan palpebranya di depan ya nggak sih? Berarti lacrimal gland di sini ya nggak sih? Berarti kanan apa kiri? Kiri. Oke, salah. Itu cara pikirnya. Sekarang kita balik. Ya, sepakat kiri? Kiri. Sebetulnya kalau kamu lihat struktur 6, beda. Kenapa dikasih tanda 6? Iya, itu oleh rata. Taunya dari mana? Lihat, itu laksanya tebal 10 stop. Jadi 2. Ngerti? 10 jadi 2 stop. Berarti dia serata. Berarti kita berada di sini. Nah, ngerti nggak? Tuh, yang orang sekarang. Nanti 10 stop 2. Ngerti nggak? Makanya saya minta kamu hafalin tuh di luar kepala tuh petanya, termasuk nanti kalau telinga. Kalau nggak hafal struktur telinga, mata telinga, nanti jadi prepare kamu pusing. Ya, nanti tulisannya dihilang. Terus, sekarang kita lihat. Oke, sekarang kita udah tahu ya. Berarti kelompok matanya sebelah mana nih? Kiri, atas bawah. Bawah kalau kelompok mata yang di bawah ya. Kalau ini yang digambar ini harusnya ada di mana dia? Nomor 1 apa sih dek? Nomor 1 apa dek? Poling rambut. No, fornix. Oke, yang bawah atas histologi F katrisati pasti tahu ada tulisannya fornix. Coba pakai logika. Iya, konjungtiva. Berarti apa ini? Konjungtiva palpebra. Ngerti nggak? Berarti kelompoknya kan di sini, di depan sini, ngerti nggak? Terus ke depan gitu kan? Nah, karena kan ini daerah fornix. Ngerti nggak? Kan konjungtivanya di sini nih, palpebranya nanti di atas sini kan? Dia terus sendiri kan, jadi konjungtiva palpebra. Tapi konjungtiva ini nanti kan ke depan. Ngerti nggak? Ke kornea, ke sklera, ngerti nggak? Kan ke sklera kan terusan ke depan. Nanti kan diikuti konjungtiva, gambar yang tadi deh, nerusin yang tadi. Kan gambarnya kepotong-potong sebetulnya. Nih, ini kan terusannya ini tadi nih ya. Ini kan potong sini kan? Ya kan? Oh. Ini kan dari atas histologi katrisati kan dipotong-potong tuh. Dipotong di sini kan? Kan terusan ini tadi tuh, ngerti? Ada lacrima di atas sini sama dia, ngerti? Ya, oke. Ya, jadi kayak gitu cerita gambarnya. Oke? Paham? Oke. Ini sebenarnya menceritakan tentang lacrima gland. Lacrima gland ini sebetulnya glandir selosa murni ya. Produknya caranya selos, sekarang hewan. Ya, kayak gini lah. Nanti kalau mau belajar sebenarnya belajar eksokrin apa endokrin? Eksokrin. Nah, kalau belajar eksokrin kan dia harus punya ductus, harus punya saluran keluar kan. Tapi ductus dan pars terminalisnya di sini sulit sekali membedakan. Nah, untuk lacrimal gland yang seperti itu. Yang tadi kamu tahu ini pars terminalis dan ductus dari kelenjar itu. Karena teman saya yang eksis tentang ini pun dia sulit membedakan yang mana ductus dan yang mana pars terminalis. Jadi yang penting kamu tahu ini dari eksokrin, murni, serosa, produknya adalah kayak
Next. Sekarang kita kelima. Sekarang jam berapa? Dek, sekarang jam berapa dek? Soalnya saya suka lupa waktu. Jam 2. 1:45. Oke, karena saya udah jam 2:30. Jam berapa sih? Kamu sampai jam berapa sih? Jam 3 kan? Iya. Kenapa emang mau pulang? Oh enggak. Nanti kan prosesnya menjelang jam 3. Saya takutnya saya ngomong lama. Ingatkan saya 2:04 deh. Saya disitu kan aku ada rekaman terus bentar. Terus proses. Enggak, maksudnya prosesnya tetap jadi sempurna. Udah ya, lanjut. Oke, ini udah apa deh? Udah. Kemarin saya bikin Excelnya, kamu foto nggak? Foto. Oke, kalau udah foto berarti saya enggak ribet. Ini udah apa? Bikin. Kalau bilang nggak usah. Perlu. Belakang saya bilang perlu gitu. Bentar ya. Jadi kita tentang labirin tulang. Ya, kamu buka tuh kemarin yang saya bikin dalam bentuk Excel. Ya, ini ada 3 gambar. Ini labirin tulang, ini labirin membran, ini neuroepitheliumnya kan. Tulangnya ada 3 daerah. Vestibulum, ruang tengahnya, ya kan? Di sini menempel masih di kakinya sex ya, pada daerah oval window, dan ini ada bukan namanya round window ya, yang terbentuk membran. Ini tulangnya, oke? Lalu ke arah belakang ada koklea, ya kan? Yang masih ikut gitu di 2-3 perputaran. Ini kita ngomongin tulangnya. Lalu ada 3 KSS, oke? Yang terakhir dan berawal pada vestibulum, tapi dia pada saat berawal terakhir besar ya, namanya ampul. Oke, kita turun ke bawah. Ini labirin membran. Labirin membrannya yang dalam vestibulum ada 2, yaitu dia kabel yang ventrum. Utricularis ini yang besar dan yang kecil namanya sulcus. Ya kan? Lalu yang ada di dalam koklea namanya kalau organ cord itu neuroepithelium. Saya maksudnya gambar kedua. Gambar kedua itu labirin membran. Ductus cochlearis atau nama lainnya scala media. Kita saya ngomongin membran. Tapi kalau yang di dalam KSS ya, namanya DSS, ductus semicircularis. Nanti kalau ujian nggak pernah nulis pakai singkatan ya, harus dipanjangkan. Ductus semicircularis. Walaupun kalau orang-orang klinik itu biasanya dia KSS sama DSS disamain aja sama dia ya, tapi nggak apa-apa. Kalau belajar itu kan harus lebih detail dulu gitu ya. Nanti kalau mau disamakan istilahnya ya nggak apa-apa. Dan antara labirin membran dengan labirin tulang, ini kan kalau dipasang jadi satu yang kuning-kuning ini kan di tempat yang putih ya. Ya. Karena antara labirin tulang dan labirin membran itu ada ruangan namanya perilymphatic space dan terisi cairan yang namanya perilymph. Ingat ya, ada cairan perilymph di tempat yang warnanya kuning. Ingat ya, ini cairan perilymph dan perilymph selalu bersirkulasi dengan perilymph dan endolymph yang ada di dalam membran hanya bersirkulasi dengan endolymph. Mereka tidak pernah bercampur. Kalau bercampur patologis. Ya, jadi endolymph yang ada di dalam membran, perilymph yang ada di luar. Terus gambar yang paling bawah. Ini bercerita tentang neuroepithelium. Saya sudah katakan kemarin waktu kuliah. Bayangkan struktur ini tuh seperti Anda membayangkan retina. Nanti, kalau di mata tadi ada lapisan yang punya rod and cones, namanya retina. Tapi kan retina itu tidak ada di lensa. Nanti kan? Ada nggak tadi dia di lensa? Nggak ada. Ada nggak di kornea? Nggak ada. Dia ada di tempat yang tertentu. Nanti kan? Di belakang. Sama dengan ini. Ternyata neuroepitheliumnya itu tidak pada semua tempat, tapi pada tempat yang berwarna kuning ini. Ngerti? Nah, kalau di mata namanya retina, neuroepitheliumnya. Kalau di sini namanya bukan retina. Ngerti? Bingung? Ngerti kan maksud saya? Oke. Nah, kalau yang di vestibulum, yang di sacculus dan utriculus, namanya apa? Makula. Ngerti? Bukan retina, tapi makula. Karena yang di vestibulum ada 2, berarti makulanya pun 2. Yang satu makula utriculus, yang satu makula sacculus. Ngerti? Kalau yang di koklea, organ korti.
Kalau yang di KSS namanya crista ocularis. Ingat, lokasinya kan di tempat kebesaran tadi yang namanya acula. Berarti namanya adalah crista ocularis. Ya. Nah, kalau tadi kita bicara analog dengan retinanya, sekarang kalau di retina kan ada rod and bone, sel yang mampu menangkap rangsa. Kalau di sini sel rambut atau sel tipe 1 dan tipe 2. Paham ya? Sekarang ini kita mulai dengan koklea dulu, karena koklea yang berfungsi pendengaran. Lihat, mana saya terangin. Ini koklea kita tidurin. Samalah kayak kamu melihat seafood atau kamu melihat es krim. Kalau kamu beli es krim di restoran cepat saji, ya, nah, es krimnya diputar gitu ya, 2, 3, 4 putaran. Oke, dapatnya kayak gini. Ngerti? Lalu kita potong dengan bidang potong seperti ini. Nih pisaunya kayak gini, bidang potongnya. Nah, kalau dia 2, 3, 4 putaran, berarti kalau dipotong dengan bidang potong segini, dapat berapa lubang kalian? 10? 5. Nih, es krim diputar 1, 2, yang ketiga 5. Iya, kalau dipotong begini, harusnya dapatnya 5, kalau enggak 6. Ya enggak? Kalau nyampe ke itunya 1, 2, 3, dipotong di tengahnya persis tumbuh tengahnya. Dapatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 maksimalnya nggak sih? Rata-rata dapat 5. Tapi ternyata Anda lihat gambarnya, orangnya begini. Ada 3. Karena satunya segini, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena kan satu putarannya terbagi 3 ruangan. Satu ini tuh 3 ruangan. Kenapa? Karena kan ada labirin tulang dan ada labirin membran. Ngerti nggak? Nah, ini suku tengahnya nih, modiolus. Di sini banyak sel ganglion. Seperti kalian tahu, sel ganglion tadi kan sel saraf, neuron. Ngerti nggak? Sama kayak tadi kan, rod and bone ketemu sama sel bipolar, neuron. Ketemu sama ganglion, neuron juga. Gitu. Sama ini juga gitu. Sel rambut nanti harus ketemu sama neuron lagi. Di sini ada sel ganglion. Nanti pergi ke nervus ke-8 gitu kan, nervus koklea gitu kan, vestibulum koklea. Nah, sekarang kalau kita main di satu putaran saja, nanti kamu dapat gambar kayak ini. Nah, nanti kan, ini biar gambar jelek saya suka. Kenapa? Karena gampang dimengerti. Nah, lihat, ini satu putaran. Kalau saya mau tanya, modiolusnya atau sumbunya di sebelah kanan kiri. Sumbunya kanan ya, berarti di sini. Nanti kan? Jadi kalau di ibaratnya tadi tuh es krimnya kayak segitiga ya, dipotong jadi segitiga. Nah, dasarnya di sini, terus puncaknya ke sana kan? Segitiganya berarti gitu kan? Nah, gitu kan? Paham? Ya, sumbunya di sini, maka di sini ada ganglion. Jadi ada lingkaran 1, 2, 3, 4, 5, nanti sebelah sana 2 lagi. Kan? Nah, ini satu putarannya. Kan tadi ada labirin tulang, ini koklea. Lalu ini ada labirin membran. Nah, membrannya tadi namanya apa? Ductus cochlearis atau skala media. Isinya apa ini? Endolim. Ingat, yang di dalam membran isinya endolim. Kan di dalam endo. Kan endo itu kan di dalam. Nah, sekarang sementara yang ini. Nah, ini kan di luarnya nih. Nah, ini isinya perilim. Ya, perifer itu tapi ya. Ini ada isinya adalah cairan yang di pinggir, adalah perilim. Ruangan ini kita sebut dengan nama skala vestibuli dan yang di bawah namanya skala timpani. Sementara yang tengah namanya skala media atau ductus cochlearis. Ngerti? Ya? Antara skala media dengan skala vestibuli akan terpisah oleh membran. Ini kan sebenarnya labirin membran ya. Ini kan sebetulnya tadi ya ductus cochlearis, tapi kita punya nama khusus. Ini membran kita namakan membran Reissner atau membran vestibularis Reissner. Tapi kalau yang di bawah yang memisahkan antara skala media dengan skala timpani namanya membran basilar. Dan di atas membran basilar berdirilah organ korti kita yang tadi neuroepitelum. Ngerti? Nah, terus kalau di retina ada rod and bone. Di sini sel rambutnya mana? Sel rambutnya di sini deh. Nah, nanti ada lagi gambarnya.
Oh ini diperbesar seperti ini ya. Kamu bingung nggak? Ini kok kanan kiri gitu? Tadi kemarin temennya bingung tuh. Tadi kan sebelah kiri ya, kenapa bentuknya begini ya? Kamu bingung nggak? Nah, sekarang kalau bingung saya balik lagi ke gambar tadi. Ini kan ke kiri ya? Sih. Ini organ body. Ini di atasnya ada membran kan? Namanya membrana tecoria. Ingat nggak? Saya bilang ada sharing motion antara sel rambut dengan membrana tecoria, gitu kan? Tapi kan ini membrana tecorianya ke arah kiri gitu, ngerti nggak? Nah, tapi kenapa kalau yang ini kok ke kanan gitu? Karena kan dia muter-muter, paham nggak? Kan tadi dia nggak tuh es krimnya kan muter-muter. Iya, dia kanan kiri tuh kayak gitu. Tuh, ngerti nggak? Dia kan muter-muter. Nah ini lihat nih. Ini sumber tengahnya nih mau diurus, ya nggak? Ya nggak? Ini mau diurus sumber tengahnya. Bayangin aja kayak badan saya gitu. Ini badan saya, tangan saya satu ke kanan, satu ke kiri. Ngerti nggak? Makanya membran tectorianya satu ke sana, kan dia ini skala media, gitu kan? Ini skala media, gitu kan? Ini skala media, ngerti nggak? Kenapa yang satu ke sana, yang satu ke sini? Karena dia muter-muter. Ngerti nggak? Kayak kalau mau dibalik-balik, nggak usah bingung. Yang satu membrana tectorianya menghadap ke kiri, yang satu membrana tectorianya menghadap ke kanan. Ya kayak kanan saya satu ke arah kanan, satu ke arah kiri, tapi saya sembunyi gitu. Karena dia muter gitu. Paham ya? Terus sekarang kita lihat diperbesar nggak usah diperbesar. Ya, jadi sama aja sih. Kalau kita lihat seperti ini kan kelihatan nih mau kanan mau kiri boleh yang mana aja. Kalau yang atas berarti skala segini, yang bawah skala ini, yang tengah skala media. Ya, ini membran basal, ini membran basilar, di sini ada organ Corti, ada membran tectoria dan sebagainya. Ini modelusnya, di sini ada Oke, nanti kita tebak-tebakan ya. Terus kita lihat dulu. Ini sama aja, nanti kita diperparah aja. Sekarang kita lihat yang utriculus sama sacculus. Sebenarnya kalau utriculus sama sacculus bentuknya kayak gini, kan aslinya begini ya. Nah ini makula, kan tadi lokasi di sini nih. Ini utriculus, yang gede utriculus ya, yang balonnya kegedean. Yang kecilan sacculus. Kalau kita ambil pada daerah makulanya bentuknya kayak gini. Jadi ada sel rambut, ada nanti kalau diperbesar lagi sebenarnya sel rambut itu sebenarnya kasih efek. Kamu udah belajar malu belum nih? Kuliah kamu udah? Sudah. Kan ada kinosilia, ada stereosilia ya, yang untuk sel rambut dia masih bergetar gitu kan, menggerakkan kinosilia gitu kan. Oh, nanti belajar. Jadi silianya pun ini ada nih. Silianya tuh ada kinosilia, ada stereosilia. Jadi terjadinya kenapa bisa di berjalan tuh ion-ion tuh? Karena ada ini, ada kinosilia dan stereosilia ini saling bersentuhan gitu loh. Jadi nanti dia ionnya bergerak. Nanti soal itu saya juga nggak tahu. Nah, jadi ini adalah sel rambut deh. Yang merah-merah ini, di sini diwarnai sel rambut. Ya, kalau di retina kan tadi rotenkom sih. Nah, kenapa seperti ini? Yang kuning-kuning ini penyokong atau kadang disebut sebagai supporting cell atau sel sustenance. Lalu di atasnya ada membran. Ingat ya, saya udah bikinin tekstilnya kemarin. Namanya membran otolitik, di mana di dalamnya ada kristal atau konia atau otolitik. Kalau di organ Corti namanya membrana tectoria. Dan ini yang terakhir, ini adalah kristal angularis, ya, adanya di daerah angulas. Sama bentuknya kalau misalkan kan ini kayak gunung bentuknya, kayak tinggi gitu loh, kayak nonjol. Nah, jadi bentuknya kalau ada sel rambut juga sama. Sel penyokong juga sama, di atasnya ada membran juga sama, namanya cupula. Nah ini isinya endol, ini cupula. Tapi sayang nih deh, gambar ini Anda lihat nih, membrannya jatuh. Kan harusnya ke atas gitu ya. Nah ini membrannya jadi nempel ke sini. Harusnya kan ada kayak gini aja, ini nggak nempel ke bawah persis. Jadi kayak jatuh. Nah ini endolit isinya, ini isinya membran. Gitu ya. Ini adalah ductus semicircularis. Ini adalah analis semicircularis. Ngerti? Ya, nah, kita potongnya di daerah ambula.
belakang aja. Ya. Kamu mau di belakang? Oh enggak. Mau ada kegiatan apa? Tidur. Kegiatannya tidur. Saya juga mau, Bang. Ya, maafin Kak. Ya. Ini jangan tidur ya, cara tidurnya nanti ya. Mata dulu, telinga dulu. Ya, ini yang gampang. Menurut saya gampang banget sih. Karena bentuknya kebayang mundur doang. Kalau telinga tuh bentuknya muter-muter. Tapi nggak apa-apa kalau udah ngerti insya Allah. Baiklah. Oke, yuk. Iya, menurut kalian ini apa? Kan begitu digedein jadi begini, mana benernya gitu kan? Iya, kenapa lensa? Betul. Sama? Ya, oke. Emang yang lainnya nggak bisa? Bisa juga sih. Cuman bener, ini kan kayak kristal ya. Lensa kita kan kristal ya. Iya, ini lensa. Oke, gak apa-apa. Aku ambil patokan lensa dulu. Yuk kita jalan lensa. Kita mulai dari lensa. Berarti di kepala kamu udah kebayang ini. Tapi pecah ya? Iya, wajar lah. Untuk benernya masih kelihatan ya? Benernya masih kelihatan tuh. Ini pinggirnya, ada kapsulannya. Ya, bentar. Kita ke sini. Kita cari struktur ini kan sama sih. Pecah. Ya, ini udah kayak gini kan? Pergi ke atas. Ya, yang struktur ini. Kira-kira apa ini? Koroid. Sebentar. Ya ini. Berarti apa dong? Bener koroid. Nah, saya taruh sini dulu deh. Biar yang paling gampang dikenali dulu. Nah, ya, soalnya kadang-kadang kita mesti pakai patokan. Karena preparannya pecah. Nah, kita pakai preparan pecah, jadi kita mesti mikir. Kita mesti saya nggak mau yang terlalu pecah. Nah, karena jauh kan, jauh banget soalnya nih. Nah, saya mau cari yang kamus, aku ini belum. Ini dia. Iya. Kenapa? Dari kira-kira enak nggak? Masa nggak enak? Ini proses sosialis. Mana sih Bos? Kenapa proses sosialis? Kan dia kerja proyek, keruat itu berarti ada hitam-hitamnya kan? Apa ya? Retina? Pas? Ya kan? Kan saya udah bilang, dua lapisan salah satunya pigmen gitu kan? Ini ada retina pas ya, ini dia di klinik tidak disebut retina ya, nanti saya dimarahin soalnya dulu pernah diprotes sama saudara di masa. Aku bilang di belakang iris ada retina mahasiswa. Ya kan saya bilang secara histologi begitu. Ya. Ya, ini kalau kamu bingung mana ligamen suspensornya? Ligamen suspensor itu bentuknya kayak serat kolagen. Jadi ligamen suspensornya ke sana, ini ke sana. Nah, ini proses sosialis, ligamen suspensornya ke sana. Ini kan tangan saya, dia ke sana. Karena di sini nanti sebelah kanan atas ketemu sama lensa. Tuh, ketemu lensa yang pecah. Nanti kan, makanya kamu harus paham karena sumbernya bisa banget begitu dimasukkan mikroskop. Gitu ya kok. Nah, itu sosialis. Ini sampingnya, ini lihat nih. Balik lagi ke tempat tadi, itu kan jauh banget kan, nyarinya tuh jauh. Nah, tuh, ini lagi. Nanti ya. Nah, kalau ini prosesus, ya ini kan siliaris. Ada temannya. Sudah
lihat nih, bentar. Nih, temennya nih, jawabnya. Banyak nggak? Sama kan? Ya nggak, ini kanan dari lensa kan? Ini kan korpus ciliaris, ini proses ciliaris. Nanti ada ligamen suspensor, kirinya lensa gitu kan? Nah, tuh yang jatuh. Ngerti nggak? Bingung? Ngerti nggak? Kamu petanya tuh harus banyak di kepala gitu. Siapa yang belum ngerti? Ya. Kalau proses sosialis kenapa warnanya lebih daripada korpusnya? Kenapa proses susiliaris lebih ungu dibandingkan? Kan dia ada yang berpigmen. Kan ada 2 lapis sel, ngerti nggak? Ini kalau ini karena dia keriting aja deh. Maksudnya kan dia tuh dalam preparat dipotong terus berantakan gitu loh deh. Jadi dia nyari pecah-pecah, ini copot harusnya nyambung ke sini. Bukan kan copot ke sini tuh. Ini copot, harusnya kan enggak. Ngerti nggak? Kalau dipotong tuh kadang-kadang dia berkeluar gitu ya. Yang penting kamu tahu strukturnya. Dia kan harusnya begini, terus gitu-gitu kan. Terus ada ligamen kan, tuh pecah-pecah tuh ligamen itu masih ada sisanya. Ngerti nggak? Tapi kan kamu tahu, ini proses siliaris dan ini badan siliaris. Ngerti ya? Oke. Berarti ini apa? Ini apa? Kornea. Kornea. Sclera. Wah, berarti aku belum apa nih peta berjalannya. Apa? Ini apa? Kornea. Saya lah dari bola. Bola mata ada berapa lapisan? Bola mata 10 lapisan. Bola mata ada berapa lapisan utama? 3. Fibrosa. Nah, kuningan fibrosa bikin apa? Sclera dan kornea. Kuningan berikutnya uvea atau vaskular. Ke belakang bikin koroid. Ke depan dikit bikin badan siliar. Ke bawah dikit bikin prosesus, gitu kan? Nanti ada ligamen suspensor, itu ada lensa, gitu kan? Ke depan lagi bikin apa deh? Iris. Jadi ini iris. Ini udah perbesaran paling kecil. Lihat nih. Aku bingung. Sekarang saya kesini. Kebayang nggak? Ini apa deh? Sclera. Ini kan tunika yang pertama. Ngerti nggak? Tunika pertama sclera. Putih mata kita kan ini. Ngerti nggak? Ke belakang sclera. Lihat ke depan. Jadi apa? Jadi kornea. Nih kornea, ngerti? Di depan sclera ada lapisan apa tadi? Konjungtiva. Lihat deh, konjungtivanya stop. Lihat nih stop. Ini kornea, ke sana sclera, ini putih mata kita, ini transparan mata kita. Ngerti? Ini konjungtiva, tapi berantakan. Lihat nih konjungtiva ke atas nih. Nih tuh konjungtiva tuh. Nih konjungtiva kan? Oh, terus ke sana nih konjungtiva. Terus nanti ke sini nih. Tadi ceritanya nanti di atas ini ada apa deh? Ada palpebra, ya kan? Kan nyambung dari konjungtiva bulbi ke konjungtiva palpebra, gitu kan? Oke, berarti ini jelas ya ini sclera ya. Nah, kita ke depan dia. Ini kan konjungtiva tadi stop tuh sampai ke sclera. Terus di kornea boleh nggak ada konjungtiva? Ya, stop sampai sini. Berarti di kornea boleh nggak ada ruangan macam begini? Boleh. Ini karena copot aja. Ada berapa lapis kornea? 5. Jadi kita berpigmen, membran Bowman, stroma, membran Descemet, lalu endotel, gitu kan? Tapi kan ini nyambung semua kan? Gitu, ngerti? Berarti kanan isinya apa? Kanan isinya apa? Cahaya. Kiri isinya apa? Aqueous humor. Berarti cahaya datang dari sana, masuk sini. Ngerti nggak? Maaf nggak? Siapa masih bingung? Dan saya sebelah mana deh? Ngerti nggak? Pokoknya kalau kamu nggak hafal uvea, gitu. Ngerti nggak? Oke. Cahaya datang dari kanan,
kan ke kornea, masuk aqueous humor, terus harusnya masuk mana nih ceritanya? Nembus iris nggak? Enggak, ini kan iris kan? Ya nggak? Ya nggak? Ini yang kita hitam apa deh? Retina pasti. Ngomong kan? Di sini di iris ada otot kan? Mau belajar tuh sphincter sama dilator kan? Yang bisa bikin bukaan pupil melebar atau menyempit kan? Nah, sekarang kita lihat iris nih. Udah sepakat ya kita ini iris ya. Berarti ini apa deh? Aqueous humor. Ruangan ini namanya apa deh? Posterior. Yang ini anterior, yang ini posterior. Sekarang kita lihat irisnya dulu. Harusnya ada pupil dong, ya enggak? Iya. Kita urutin dulu. Ini kan iris ya. Nih, terus iris ya. Ada bukaannya enggak? Ya nih. Ya, kamu lihat biar ngerti. Ya nih. Ada bukaannya enggak? Belum. Ada bukaannya enggak? Ini hampir, tapi enggak juga. Harusnya di sini enggak sih? Iya. Kenapa enggak ada bukaannya? Enggak ada pupilnya dong. Ya, karena potongnya nggak pas pupil. Gimana caranya? Saya nggak bayangin tuh si pupil kayak donat. Nanti nggak? Kayak gini. Donat. Kamu beri donat di restoran J. Nah, ya. Ada lubangnya kan donatnya? Nah, ada lubangnya itu pupil. Nah, iya kalau saya potong tengahnya dapat lubangnya. Kalau saya potong pinggirnya dapat donat semua. Ngerti gak? Ini yang terjadi. Jadi dia nggak dapat lubangnya, nggak dapat pupilnya. Aslinya harusnya ini ada lubang, tapi kalau dipotongnya ke sana dikit. Ngerti? Ya? Ini ototnya ya. Tuh. Ini ototnya ya. Ini sphincter dan dilapor. Nanti belajar teorinya semuanya nggak bisa terlalu dikit. Oke, berarti kan cahayanya kan begini kan, tembusnya ke sana kan, ceritanya di pupil ini ceritanya. Kan ini soalnya udah sebelah lagi tuh. Tuh, yang satu lagi, ngerti nggak? Ngerti nggak? Ini temennya ada yang belum ngerti, yang di rumah saya. Kamu bingungnya kita deh, sini deh, ngomong sama saya deh. Kamu ngomong sama saya deh, kamu bingungnya kemana deh? Ngomong sama saya aja, nggak apa-apa. Kalau kita ngalahin Microsoft nggak apa-apa, yang penting kamu ngerti. Kenapa deh, bingungnya kemana? Retina parsinidika berarti harus di belakang apa? Namanya iridika. Berarti di belakang iris kan? Berarti mana? Ini iris. Ini lagi hitam-hitamnya kan ini. Ngerti nggak? Ini kan? Ya ini irisnya. Kan ini lapisan 2, ini lapisan 3. Kan lapisan ada 3 kan? Lapisan satunya apa kalau di sini? Kornea. Nih, ngerti nggak? Tapi ini lapisan kan? Paham nggak sih? 1, 2, 3. Paham nggak? Dasarnya tuh 3 lapisan. Sebelah kan jadi apa? Ke depan jadi apa? Ke belakang jadi apa? Ke depan jadi apa? Kayak gini. Ya, apa? Kalau warnanya ada? Hah? Retina parciliaris. Berarti kalau retina parciliaris di belakang apa? Di belakang corpus ciliaris atau processus ciliaris kan? Saya kasih tahu. Kalau retina parciliaris atau parsinidika isinya apa? Epitel kan sel 2 lapis kan? Salah satunya pakai pigmen. Berarti harus warnanya hitam dong, melanin. Ya enggak? Ya udah. Ya, di belakang processus ciliaris. Nih, lihat nih. Kan ini processus ciliaris kok, yang pink, ya enggak? Nah ya ini yang hitam. Kita loh deh. Nanti enggak, ini kan lapis 3, ini lapis 3, ini lapis 2. Lapis satunya kalau di sini ya jadi kornea. Ngerti? Kan 3 lapis, 3 lapis mainnya. Ya, tergantung lokasi. Kalau di belakang iris ya yang hitam-hitam ini retina parsinidika. Kalau di belakang iris ya retina parciliaris. Paham deh? Ini loh, yang hitam ini loh, yang hitam cuma 2 lapisan ini. Bukan yang pink ya. Kalau yang pink processus ciliarisnya. Ini kan processus. Ini processus. Ini processus ciliaris. Ini kan ini. Ngerti gak sih? Pusing. Enggak? Udah ngerti? Nanya aja kalau nggak ngerti. Ngerti? Nanya kalau nggak ngerti. Ya.
Udah apa belum oh? Oh belum oh, yang belum oh. Ya. Nanti nanya, kan saya nanya, enggak, malu, enggak respon. Berarti apapun yang buku itu retina pas. Gini, sebetulnya gini ya, kan bukan nggak bisa dibilang pokoknya yang ungu semua yang ungu itu adalah retina pasilaris. Kan gini ya, preparat ini kan rusak ya nih. Dia tuh copot gitu loh. Prinsipnya yang bentuknya kayak tangan gak karuan itu kan proses siliaris, gitu loh, ngerti nggak? Tapi kalau tangan saya ini proses siliaris, ini kan luarnya retina pasiliaris, ngerti nggak? Ya udah itu aja konsepnya. Gitu kan? Mau warnanya kenapa? Kan ada pigmen. Tapi ini copot. Ngerti? Nggak ngerti juga. Udah mau ngerti nggak? Masalahnya preparat ini tidak indah. Kalau preparatnya indah ya pakai yang mana deh? Yang hanya kasih nggak? Oke. Saya lanjut. Nanti kalau saya ukur yang nanya, ini apa deh? Siliaris. Ini apa deh? Siliaris. Ini apanya? Siliaris. Itu kan? Sekarang saya mau nanya. Lihat nih. Sekarang kita kan ada di ujung ya. Ya. Ini apa deh yang ini tadi barusan? Ini apa? Baju timah, gitu kan? Ini baju timah kan yang dari sekarang. Seharusnya saya preparat ini nggak kepotong. Seharusnya kan antara sklera sama kornea harusnya ada darah infus kan? Harusnya ada apa? Ada kanal sklep kan? Tahu ini kepotong apa enggak? Harusnya ada kanal sklep. Pokoknya kalau kamu lihat ada ruangan kosong di daerah infus, ya berarti dia sklep. Ngerti? Ya. Nah, jadi baru mata nih. Nih, daerah sini. Nah, daerah sini deh. Nah, tuh. Kayak gini deh bentuknya kurang lebih ya. Nah, gitu. Daerah sudut mata. Ya. Nanti ya, daerah serokorneal sana. Tapi kan ini preparatnya masalahnya pecah-pecah deh. Aslinya kan nggak lepas-lepas gini lah. Oke, udah. Lanjut. Ya, sekarang jam berapa? Dari 15. Oke, nanti udah. Lihat nih, deh, udah. Oh-nya udah. Lihat nih. Saya berada di mana, Dek? Iris kan di bawah sini tadi ya. Ya kan? Ini kan iris ya. Ini. Ya, ya, perhatikan. Saya ke sini, ya, saya berjalan ke belakang. Stop. Koroid ini. Ini koroid. Ini koroid. Ini apa? Sklera. Ini apa? Lihat nggak? 10 stop. Berarti ini apa? Orang. Masih. Ini ada catatan 10 stop. Jadi 2. Yang kamu bingung jadi retina pas-pas tadi loh. Kan ini stop nih 10. Ya kan tebel kan 10. Kalau ini percaya ini pecah. Aslinya semuanya nyambung ya. Jadi 10 jadi 2. Ini 2. Ini orang selatan. Dah, mundur, lihat nih. Boleh nggak pecah begini deh? Boleh, harusnya nyambung semua, ya nggak? Sklera, koroid, retina, tapi nggak pecah begini. Nih, terus belakang, terus dipecah. Kita cari yang nyambung ya. Harusnya di belakang ini kan baru makanya bundar ke sana kan? Ya, harusnya kan dapat blind spot ya. Tapi sayang, kata kepotong. Blind spotnya nggak dapat. Nih, di sini daerah sini blind spot. Pokoknya di sini. Tapi kita nggak kepotong. Nih, kok pecah-pecah ini. Harusnya kan kalau blind spot nggak ada retina ya.
Tapi ini retinanya ada terus. Ngerti nggak? Berarti kan nggak foto pasnya, nggak pas blind spotnya. Ya, ini retina pas optika atau pas proper. Lihat ya, itu kan koroidnya tuh, yang hitam, terus sclera kan? Tapi nggak, ini sclera dicopot. Tuh yang kita koroid. Ini retinanya kan? Oke, kita main retina aja ya. Kita main retina walaupun copot. Segede. Iya lah, tadi itu udah. Pulang. Ayo tes. Kan saya udah bilang itu berapa? Di sini ya. Oke, itu kita sore. Ya, ini retina lapis pelangi yang di buku SMA bilangnya lapis pelangi. Oke, lapisan yang saya tunjuk. Itu lah. Jadi kalau bentuknya kelenjar sebasea itu kelenjar mimbo, yang ini yang bilang kasus sama kelenjar Zeiss. Kalau kelenjar Zeiss sama bentuknya sebasea juga, tapi letaknya dekat kelenjar rambut. Nah, kalau bentuknya apokrin berarti kelenjar. Iya, kita tadi. Oke deh, sekarang kita
yang indah muter-muter kayak di gambar tadi, enggak sama sekali. Kan saya udah bilang, bentuk yang muter-muter bagus tadi itu aslinya dia terbenam dalam tulang tengkorak. Nanti nggak udah nyampur sama tulang tengkorak sekitarnya, maka preparatnya jadi begini. Ini ada lemak, kan itu ada sumsum, ada tulang-tulang keras nih. Dan ini kan tulang keras, ini bagian dari tulang tengkorak. Nah kita nyari telinganya mana? Itu karena ini udah tulang keras. Ini bagus, bagian dari tulang tengkorak. Nah ini telinganya. Yang ini telinganya. Ya, lihat tuh. Ini apa dong? Ini telinganya. Ini apa nih? Es krim. Kelihatan nggak ini es krimnya? Kelihatan kan es krimnya? Ayo ada yang imajinasinya dikembangkan. Lihat. Sumbu tengahnya ini lihat. Ini sumbu tengahnya. Ya kan? Ada ganglion tuh banyak. Ganglion tuh, ngerti nggak? Ini kan modulusnya ya. Ini kita dapat berapa lubang? Coba hitung. Dapat berapa lubang? 8. Masa 8? Berapa? 5. Ini lihat tadi yang ada, kamu lihat ada berapa lubang? 3. Oh, yang besar ya? 4. Lihat nih. Ini kan sumbu tengahnya ya? Ini sumbu tengahnya. Ini ada ganglion. 1, kan? 2, 3, 4. Lihat. Ini kan satunya nih. 1, 2, 3, 4. Lihat. Nih puncaknya. Nggak sampai puncak tapi deh. Kalau es krim tuh dia nggak pasti potong pas puncaknya. Dia agak kelubahnya dikit gitu ngerti nggak? Kalau agak kelubahnya kan saya dapat 5 atau 6. Dapatnya di bawahnya lagi. Apa sekali? Nah, jadi karena dia nggak persis tengahnya, dia ada turun ke bawah, agak kelembabnya, maka dia cuma dapat 4. 1, 2, bawahnya lagi. Nah, ini ya 3, 4. Oke, ya tuh kan nggak ada bentuk yang indah kayak tadi ya. Kokleanya udah begini nih, udah nyampur sama tulang-tulang sekitarnya kayak gini. Mana ada yang kayak tadi tuh? Nggak ada, karena ini sudah terbenam dengan tulang keras, tulang bagian dari tulang tengkorak. Ngerti nggak? Tapi masih kelihatan. Kita main satu aja ya, maksudnya namanya. Nah, main di satu aja. Nih, main di satu. Berarti ruangan yang saya tunjuk skala vestibulis. Lihat yang saya tunjuk. Skala vestibulis. Kalau ini skala timpani. Kalau ini skala median. Ini isinya apa? Endolim. Organ kortinya mana? Ini organ kortinya. Ini apa dong? Ini apa? Membrana tektorial. Sekarang rambutnya di mana deh? Di bawah sini. Karena kan sekarang Pak itu tahu dia harus sharing motion. Gerakan membuting antara si dasar rambut dengan si membrana tektorial. Nanti dari sharing motion tadi akan dihasilkan ion-ion kan? Nanti akan ditransfer ke sini, ke nervus, baru ke ganglion, lalu ke nervus central. Ke sindrom kompleks. Berarti masih bingung? Masih bingung mau diterusin? Masih bingung? Enggak, terusin. Udah, sekarang saya mau nanya. Lapisan yang saya tunjuk disebut? Membrana Reissner. Enggak, membrana vestibularis Reissner. Kalau lapisan yang saya tunjuk? Ya, membran basilar. Kalau struktur yang saya tunjuk? Membrana tektorial. Kalau struktur yang saya tunjuk? Organ korti. Kalau struktur yang saya tunjuk? Kan ini tulangnya. Koklea. Nanti enggak? Kalau ini kan tulangnya, berarti ini kokleanya. Nanti. Kalau ruangan yang saya tunjuk? Skala medial atau ductus cochlearis. Sebetulnya di sini ada epitel, namanya stria vascularis. Ini yang bikin endolim. Tapi harus diperbesarkan kalau di sini kan. Jelas? Ya, oke. Ini main di satu ya. Mau main di 2, mau main di 4 juga boleh. Mau pakai. Lihat nih, ini kan organ kortinya ke arah kiri ya. Ngerti nggak? Membrana tektorial ke kiri, jangan bingung kalau yang sebelah kanan, perginya ke kanan. Ngerti nggak? Karena
begitu nanti. Paham ya? Ya. Nah, coba kita mainnya di kanan deh, biar ngerti. Ya, kalau dibalik begini, saya main satu lagi, tapi ambil di sebelah kanan. Ruangannya disebut sekarang dia tetap tidak, biarpun kanan kiri tetap sama aja. Jadi sekarang dia ini ini apa? Sama, cuma beda bentukan. Reisner, bukan Reisner, pakai R. Reisner, tulisannya membrana vestibularis Reisner di bawah. Oke deh, sekarang kita terusin ke bawah. Oke, tadi udah apa? Gambar yang kuning. Sebelahnya koklea apa ya? Vestibulum. Berarti sebelahnya harus ketemu ruangan besar. Lihat nih, bawah. Itu masih kelihatan organ kortinya kanan. Kita terus ke bawah. Dan ada ruangan besar. Nih, ini kan, ini masih kelihatannya atas. Ini ada organ korti ya, atas tuh. Tapi kita ke kiri sedikit. Ya, ada ruangan dengan ada 2 membran. Nih, ini ruangan ini. Ini ruangan. Nah, ini tulangnya. Membrannya 1, 2. Nah, ngerti gak? Yang kecil apa? Yang di koklea. Sakulus. Ini utriculus. Berarti ini isinya? Ini isinya? Ini di dalam apa di luar membran? Di dalam. Berarti isinya? Ini isinya endolin apa perilim? Ini isinya endolin apa perilim? Ngerti gak? Endolin selalu bersirkulasi dengan endolin, perilim dengan perilim. Endolin itu selalu dengan endolin. Kan yang menghasilkan adalah tria vascular. Nanti diserap di daerah ductus sacus endolin. Tapi kalau perilim, saya udah cerita kemarin di teorinya. Kalau perilim nanti kaitannya dia sama apa? RCS. Masih ingat nggak? Kalau ikut kuliah pasti tahu. Saya bilang apa? Liquor cerebrospinal. CSF, cerebrospinal fluid. Makanya infeksi yang terjadi di telinga itu nanti bisa lama-lama mengganggu otak dan sekitarnya. Ngerti? Kenapa? Karena kan ada kaitannya dengan CSF. Nanti dia perilim itu nyambung sama perilim. Ya? Oke, kita lanjut. Berarti kamu sudah temukan ini utriculus, ini saculus. Paham ya? Nah, berarti neuroepiteliumnya adalah oke. Berarti neuroepiteliumnya apa? Makula, lihatnya dari itu ya. Saat ini membrannya jatuh nih, ini kan putus ya. Harusnya kan bundar gitu ya. Tapi ini jatuh nih, putus. Harusnya bundar gitu kan. Ini makulanya nih, epitelnya kan. Ini saraf rambut dari di sini. Ini ada membran motornya tapi kejatuhan masih membran. Ya, jadi ini makula saculus untuk keseimbangannya. Yang ini makula utriculus, itu ada membran motornya. Ini saraf rambutnya di sini, di sini. Ini ada kristalnya, otokolnya. Ya, ini utriculus, makula utriculus, ini makula saculus. Dia kebetulan di sini kepotong kristal sedikit. Nih, kan ini sebenarnya nyambung ya. Kalau potongannya miring gitu, miring gitu, kita bisa potong kristalnya, potong kristal sedikit. Kristal keluar kan? Kalau kita potongnya miring, gitu, dapat tuh. Organ korti dapat, makula dapat, kristal dapat. Karena kan nanti ada KSF di sini. Tapi kita punya preparat sendiri. Ya, ya, ini preparat khusus untuk melihat kristal makula. Nah, sama. Ini kita dalam bongkahan tulang. Nah, kita pilih tuh mana dia yang ada membran. Nah, kita potong di daerah KSS. Karena ini di dalam tulang, jadi kita cari dulu. Iya, ini dia ketemu. Tuh, ada membran yang jatuh katanya. Ya nggak tuh? Tapi membrannya jatuh.
Nah, ya, ini Krista angularis deh. Tapi membrannya diapa ya? Kan nggak boleh ketimpani ya. Harusnya kan bundar gitu ya. Ini tulangnya kan? Berarti tulangnya kosekannya labirin osteus yang saya tunjuk adalah kok bisa kanalis, tapi lebih tepatnya ampula kanalis semisirkularis. Kenapa? Kenapa nggak boleh KSS aja? Iya, karena ada kristanya. Kristanya cuma ada di ampula, ngerti nggak? Kalau kamu bilang KSS aja, kan ada yang pas putarannya. Tapi di situ nggak ada kristanya. Nah ya, krista hanya ada pada daerah ampula. Berarti kalau melihat ada krista, berarti pasti ampula KSS. Ngerti nggak? Nah, ini pasti ampula. Ini iya, ampula kanalis. Ini kristanya. Ini kristanya. Ini labirin membrannya kan? Yang saya udah bilang membrannya jatuh nih. Kalau labirin membrannya namanya apa? Ductus semisircularis. Berarti ini isinya apa? Iya, dari dia sih. Ini isinya apa? Ini di luar membran atau di dalam membran? Nah, bingung. Yang di dalam mana, yang di luar mana? Lihat nih, ini lihat. Di sini deh, yang nggak jatuh. Di sini deh, yang jatuh. Nih, ini isinya apa? Perilin, nanti nggak? Kan ini perilin sama perilin, dan nggak boleh ada robek ya. Kan harusnya bunker gitu, nanti nggak? Nah ini kan perilin sama perilin kan di sini kan? Ini yang di dalam endolin kan? Ini sama endolin. Ini endolin di sini. Ini jatuh harusnya ke atas aja gitu. Kan endolin sama endolin, ini endolin di sini kan di dalamnya. Ini isinya perilin. Kan ini tulang. Ini namanya perilymphatic space, ruang perilymphatik. Ah, ya ini krista angularisnya. Di sini ada sel rambut.